Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Topik yang akan kita bahas yaitu menentukan hubungan antara diskriminan dengan jenis-jenis akar selesaian persamaan kuadrat, serta jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan tayangan berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Salah satu cara menyelesaikan persamaan kuadrat mencari akar-akarnya adalah dengan rumus ABC. Ini adalah rumus dari rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di bawah tanda akar ini, B kuadrat min 4AC ini diberi nama diskriminan, lambangnya adalah D. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC, ini adalah diskriminan. Nah, apa itu diskriminan? Diskriminan adalah pembeda. Yaitu dengan melihat nilai dari diskriminan, maka kita bisa menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Apakah jenisnya itu kembar? Apakah jenisnya itu berbeda? Apakah tidak memiliki akar? Nah, untuk mengetahui seperti itu, mari kita amati tabel berikut ini. Nah, kita akan melengkapi tabel-tabel ini, tabel yang belum lengkap. Kita mencari diskriminan, juga mencari selesaian akar-akarnya. Yang pertama, kita akan menyelesaikan persamaan pada baris yang kedua, yaitu 2x kuadrat min 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Mencari nilai diskriminannya dulu. Untuk mencari nilai diskriminan, kita tentukan dulu nilai A-nya 2, B-nya negatif 5, dan C-nya adalah negatif 3. Kita substitusikan ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Maka dia menjadi B kuadrat berarti min 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya negatif 3. Maka hasilnya dia akan menjadi 49. Kita tulis di sini 49. Nah, bagaimana dengan selesaiannya? Kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Kita tahu tadi ini B kuadrat min 4AC adalah diskriminan. Berarti ini nilainya semuanya adalah 49. Kita tinggal menghitung min B dan 2 kali A. Nah, ini kalau kita tulis seperti ini, min dari B, B-nya negatif 5. Ini jangan salah di sini. Nah, ini menjadi 5 plus minus akar 49 adalah 7 per 4. X1 kita ambil nilai yang positif dulu, berarti 5 tambah 7, 12 bagi 4 adalah 3. Dan X2-nya kita ambil nilai yang negatif. 5 dikurangi 7, negatif 2, dibagi 4, kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Maka selesaiannya adalah, himpunannya adalah 3, negatif setengah. Kita lanjut ke persamaan berikutnya, x kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka di sini nilai A-nya adalah 1, B-nya 0, dan C-nya adalah negatif 4. Kita akan mencari diskriminan saja, selesaiannya sudah ada, berarti tinggal diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya 0, A-nya 1, C-nya negatif 4. Maka ini hasilnya adalah 16. Diskriminan-nya di sini adalah 16. Nah, persamaan berikutnya 9x kuadrat min 6x ditambah 1 sama dengan 0, kita mencari selesaiannya. Diskriminan-nya adalah 0. Kita cari A-nya 9, B-nya negatif 6, C-nya 1. Kita gunakan rumus ABC. Jadi seperti ini. Hasilnya dia menjadi ini 6. Negatif kali negatif 6. Nah, min 6 kuadrat min kurangi 4 kali 9 kali 1, ini hasilnya adalah 0. Seperti diketahui, di sini juga diskriminannya adalah 0. Atau kalau kita hitung juga memang hasilnya 0. Nah, ini X ke 1 kita ambil yang positif. 6 ditambah 0, 6. Tapi X kedua kalau kita ambil negatif, 6 dikurangi 0 juga 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi X1 dan X2 itu hasilnya sama, yaitu 3. Selanjutnya untuk persamaan yang terakhir, 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Kita mencari keduanya ya, diskriminan dan selesaian. Kita langsung saja gunakan rumus ABC-nya.
Min B berarti min 2 plus minus akar B kuadrat 2 kuadrat min 4 A-nya 2, C-nya 1 per 2 kali A. Nah, kalau kita selesaikan dia menjadi min 2 plus minus akar 2 kuadrat 4 min 4 kali 2 kali 1 min 8. Nah, ini hasilnya adalah negatif 4. Akar 4 kurangi 8 adalah negatif 4. Nah, berapa akar negatif 4? Apakah ada bilangan real yang menyatakan nilai dari akar negatif 4? Nah, tidak ada. Gitu kan? Nah, jadi dari sini ini ada negatif 4 dan diskriminannya ya. Kita tulis di sini diskriminannya negatif 4. Bagaimana dengan akar-akarnya X1 dan X2? Ini tidak mempunyai akar. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencari akar dari negatif 4. Jadi jawabannya untuk selesaiannya adalah himpunan kosong. Artinya tidak punya akar-akar. Nah, dari sini kita amati ada 3 kelompok. Yang pertama diskriminannya yang lebih dari 0. Ini diskriminan yang sama dengan 0 dan diskriminan yang kurang dari 0. Bagaimana untuk diskriminan yang lebih dari 0? Akar-akarnya ada 2. Ya? Artinya akar-akarnya berbeda. Nah, untuk diskriminan yang nilainya 0, bagaimana akar-akarnya? Akar-akarnya ada 1. Artinya X1 dan X2-nya itu sama. Yaitu kita sebut akar-akarnya kembar. Sekarang untuk diskriminan yang kurang dari 0 atau negatif. Bagaimana akarnya? Dia himpunan kosong atau tidak memiliki akar-akar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisien dari persamaan kuadratnya. Nah, kita tuliskan rumus ABC. Dari sini kita tahu dari rumus ABC berarti mencari X1 kita ambil yang positif. Untuk X2 kita cari yang tulis yang negatif. Bagaimana sih kalau akar persamaan kuadrat ini akar-akarnya kita jumlahkan? Jadi X1 tambah X2 berarti yang ini min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B dikurangi akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini penyebutnya udah sama ya. Berarti tinggal menjumlahkan si pembilangnya. Nah, bagaimana menjumlahkannya? Kita langsung saja. Ini ada plus kali min jadi min ya. Kemudian ini plus kali min juga tetap ya jadi min. Nah, ini min B ditambah negatif B berarti dia menjadi negatif 2B. Nah, ini plus akar B kuadrat min 4AC dikurang akar B kuadrat min 4AC. Berarti kan habis ya 0 nilainya. Nah, jadi tinggal negatif 2B tadi yang ini per 2A. Ini kita sederhanakan 2 bagi 2 itu 1 maka hasilnya adalah min B per 2A. Jadi kita simpulkan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat X1 tambah X2 sama dengan min B per A. B itu ada koefisien dari X dan A ada koefisien dari X kuadrat. Selanjutnya, nah bagaimana sekarang kalau kedua akar dari persamaan kuadrat tersebut dikalikan? Kita tuliskan X1 dikali X2. Nah, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini, yang pembilangnya ini dengan yang ini adalah faktor dari selisih 2 kuadrat. Jadi caranya min B dikuadratkan, dikurangi yang ini akar B kuadrat min 4AC tinggal dikuadratkan. Min B kuadrat berarti dia jadi positif. Ini akar dikuadratkan, akarnya jadi hilang ya. Jadi min B kuadrat plus 4AC. Lah ini kenapa dia min jadi positif? Ini min kali min. Dia jadi positif. B kuadrat min B kuadrat 0 ya. Hasilnya berarti tinggal 4AC per 4A kuadrat. Kalau kita sederhanakan dia menjadi C per A. 4 bagi 4 1. A dibagi A kuadrat tinggal bersisa A di bawah. Jadi kesimpulannya perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat hasilnya adalah C per A. C adalah konstanta, A adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Nah, kita ambil contoh. Contoh soal, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 5X tambah C sama dengan 0 adalah 49,
Nah, tentukan nilai C. Ini berapa sih? Gitu kan? Sekarang kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, seperti biasa kita cari nilai A, B, dan C. Nah, C-nya kan masih konstan tak ya? Masih tetap C. A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 5. Diskriminannya 49, berarti yang diketahui diskriminan. Kita tuliskan dulu rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita substitusikan nilai-nilainya. D-nya tadi 49 diskriminannya. B kuadrat berarti negatif 5 dikuadratkan. Min 4AC. Min 4C, A-nya 3, C-nya tetap C. Nah, jadi 49 sama dengan ini. Negatif 5 kuadrat dan 25 dikurangi 12C. Negatif 12 pindah ruas jadi 12C sama dengan 25. 49 pindah ruas jadi negatif 49. 12C sama dengan 25 kurangi 49 dan negatif 24. Maka C sama dengan negatif 24 dibagi 12 yaitu hasilnya negatif 2. Jadi persamaan ini dia menjadi 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Ya. Untuk selanjutnya, nah, diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 4x tambah 1 sama dengan 0 adalah M dan N. Jadi akar-akar itu tidak selalu nulisnya x1, x2 ya. Boleh dengan notasi yang lain. Nah, di sini x1-nya adalah M, x2-nya adalah N ya. Jadi boleh. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah M tambah N dan M kali N. Jadi kalian maksudnya di sini suruh mencari persamaan kuadrat yang baru, tapi akar-akarnya si x1-nya itu adalah M tambah N dan x2-nya adalah M kali N. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, perhatikan di sini biasa ya kita tuliskan A-nya adalah 2, B-nya negatif 4, C-nya adalah 1. Kita ingat kembali kalau x1 ditambah x2 sama dengan negatif B per A. Nah, dari sini tadi M itu kan sebagai X1 ya, N itu sebagai X2. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa M ditambah N sama dengan min B per A. Ingat, yang ini M dan N itu sebagai akar dari persamaan 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi B-nya yang ini min 4, A-nya yang 2. Jadi, kalau kita selesaikan, jadi M tambah N sama dengan negatif dari negatif 4 per 2 sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari perkaliannya. Masih ingat? Perkalian akar-akar sama dengan C per A. Jadi M dikalikan N, kan X1-nya adalah M ya. Nih, dari sini. Dan X2 adalah N. Nih, dari soal ya. C-nya berapa? C-nya yang 1, A-nya yang 2. Nah, jadi M kali N sama dengan 1 per 2. Udah pahami ya? Kita lanjutkan. Kita tulis ya yang tadi. Bahwa M tambah N sama dengan 2. Dan M tambah kalikan N sama dengan 1 per 2. Nah sekarang kalian disuruh mencari persamaan kuadrat yang baru. Yang akar-akarnya adalah M tambah N. Berarti ini. Nah M tambah N kan 2. Dan akar yang berikutnya adalah M kali N. Sama dengan 1 per 2. Jadi kalian buat persamaan yang baru akarnya adalah 2 dan yang satu lagi akarnya adalah 1 per 2. Kita ingat mencari akar itu kan bisa dengan selesaian dengan menggunakan memfaktorkan. Gitu kan? Nah berarti kita bisa menggunakan teknik memfaktorkan. Jadi persamaan baru kalau ini adalah X1-nya adalah 2, berarti kalau difaktorkan dia menjadi X kurangi 2 sama dengan 0, gitu kan? Maka X sama dengan 2, gitu. Nah, berarti kalau akarnya 2, maka kalau faktornya dia adalah menjadi X kurangi 2 dikalikan X kurangi setengah. Dari mana kurang setengah? Nah, ini nih. Kan kalau difaktorkan ini nanti nulisnya gini ya. X kurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2, tuh, gitu kan? Terus atau X kurangi setengah sama dengan 0, maka X sama dengan setengah. Nah, gitu ya. Jadi mencari persamaan kuadrat yang baru kita bisa dengan memfaktorkan seperti ini. Kita distribusikan di sini X kali X dia menjadi X kuadrat. X kali negatif setengah menjadi negatif setengah X.
Negatif 2 kali X menjadi negatif 2X, dan negatif 2 kali negatif setengah dia menjadi positif 1, sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan, negatif setengah X dikurangi 2X, dia menjadi negatif 5X ya, ditambah 1. Ini semuanya, semua suku kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena ini kan agar 5/2 si 2-nya hilang, supaya dia menjadi bilangan bulat, maka 5/2 tinggal kalikan 2 ya. Jadi ini semuanya kita kalikan dengan 2. Maka dia menjadi 2x kuadrat dikurangi 5/2 kali 2 tinggal 5x. 1 kali 2 jadi 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang baru dengan akarnya adalah 2 dan setengah. Demikianlah pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.